Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamul Arifin, Parodi PAI. Jadi saya di sini akan menyampaikan pedoman tafsir amali yang terdiri dari 16 poin. Langsung saja, yang pertama, tafsir amali itu sangat penting. Jadi tafsir amali itu kegunaannya ya untuk menafsiri agar tidak salah pemahaman. Di Al-Quran juga itu bukan hanya dibaca saja dan dihafal, tapi juga diamalkan. Terus yang kedua, tafsir menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tafsir Al-Quran adalah firman Allah. Berarti Al-Quran adalah firman Allah yang mengetahui hakikatnya hanyalah Allah. Jadi Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan maksud Allah, yaitu memahamkan keagungannya dan akhirat yang selama-lamanya. Terus yang ketiga, dibina ulama pecinta Allah dan akhirat. Dengan kata lain, ditashih kepada ahlinya. Memahami yang dimaksud oleh Allah sangat berat dan berakibat untuk hidup yang selamanya. Terus yang keempat, kecilkan dunia, besarkan akhirat. Dunia sangat sebentar, padahal akhirat selamanya. Jadi kita mentafsiri Al-Quran ya untuk bisa diamalkan. Terus yang kelima, tafsir Al-Quran sebisa mungkin. Berarti tafsirkan Al-Quran sebisa mungkin. Kalau bila perlu, membuka tafsir-tafsir yang sudah dikarang oleh para ulama terdahulu. Terus yang keenam, tafsir untuk mengharap ridha Allah. Jadi mentafsiri Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran itu kita niatkan untuk mengharapkan ridha Allah, agar supaya kita bisa digolongkan orang-orang yang bertakwa. Terus yang ketujuh, kembangkan kata. Jadi satu lafaz pada Al-Quran nanti kita tafsirkan atau kembangkan penjelasannya. Berarti kita bisa kiaskan. Jadi ya kita kiaskan perkataannya, jangan langsung ditelan secara biasa aja. Kita harus mencari makna-makna yang luas. Terus yang 8, didukung ilmu arti, sorof, nahu, dan gaya bahasa. Jadi kita mentafsiri Al-Quran itu harus mempunyai ilmu untuk mempelajari. Jadi contohnya ilmu yang bisa atau yang untuk mempelajari Al-Quran, yaitu contohnya seperti ilmu sorof, ilmu nahu, mubalaghah, dan lain-lain, dan ilmu lughat atau ilmu arti atau terjemah. Jadi enggak boleh langsung ditelan mentah-mentah Al-Quran, ada ilmunya untuk mempelajari Al-Quran. Terus yang 9, menggunakan kata kita dalam arti saya dan orang lain. Jadi ya kita harus menggunakan kata kita. Terus yang ke-10, menggunakan kata meniru maupun menghindari atau kata-kata yang searti dengannya. Misalnya kita mencontoh Nabi Musa yang sabar dalam menghadapi umat dan mengupayakan sarana prasarana duniawi untuk mereka. Terus yang ke-11, menggunakan kata berusaha, sebab yang diberi pahala adalah usahanya, bukan cuman kata-katanya. Terus yang ke-12, berupa amal. Tafsir amali merupakan amal kebaikan atau meninggalkan keburukan. Jika menafsirkan Al-Quran
menyebabkan perbuatan baik atau meninggalkan yang buruk. Jadi kita menafsirkan Al-Quran yang kita niatkan untuk menghalau mungkar di dunia ini, maka kita mendapat kebaikan dari Allah. Terus amal jasad dan hati. Pengamalan Al-Quran, amal jasad dan kesadaran hati. Misalnya perintah wudhu dalam Al-Quran, ada wudhu lahir dan batin. Wudhu lahir adalah membasuh muka, tangan, musab kepala, dan membasuh kaki. Sedangkan wudhu batin yaitu sadar bahwa Allah telah menciptakan beberapa anggota tersebut untuk kebaikan. Terus yang ke-14, amal sambung dengan ayat. Amalia, kebaikan atau meninggalkan kejelekan, sebaiknya intisari tafsir amali atau sebagai. Jadi amaliyah kebaikan atau meninggalkan kejelekan sebagai intisari tafsir amali. Terus yang ke-15, bermudah untuk mengamalkan dengan contoh. Jadi mengamalkan Al-Quran itu ya dengan contoh-contoh di kehidupan nyata kita. Jadi contohnya kita melakukan kebaikan, enggak melakukan kejelekan. Itu contoh mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Terus yang ke-16 atau yang terakhir adalah larangan keras menafsirkan Al-Quran, malah cinta dunia. Jadi kita atau orang yang ingin menafsirkan Al-Quran kok untuk cinta dunia, maka itu termasuk larangan dari Al-Quran sendiri. Jadi kita emang menafsirkan Al-Quran untuk mengamalkan arti-arti atau kandungan-kandungan dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.